Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan GTK di SD Negeri 3 Tambang. Untuk memulai kegiatan ini, kita awali dengan doa dulu. Yang pimpin sendiri doanya nih. Berdoa mulai. Doa selesai. Adapun susunan acara pada kegiatan ini yaitu satu pembukaan sudah kita lalui tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak saya persilahkan. Slide dulu. Jadi pada hari ini luar biasa. Sebelumnya Om Swastiastu, Sutomo Bu Kadek. Pada kesempatan ini Ibu Kadek mau berbagi pada kegiatan, kebetulan ada kegiatan refleksi bersama dari kita. Ya. Jadi kita sudah rutin mengadakan kegiatan refleksi bersama. Ibu Komang baru diketahui ya, karena sejak tahun 2021 itu sudah ada kegiatan komunitas namanya KKG ini, yaitu sebulan sekali. Terus 2022 mulai komunitas praktisi 2 minggu sekali. Terus di 2023 itu seminggu sekali, dan sampai sekarang juga masih bertahan seminggu sekali. Dengan masuknya kegiatan komunitas belajar di berbagai tempat juga. Selain itu memang dari arahan kementerian agar diberdayakan ya komunitas belajar. Untuk apa? Itu untuk transformasi pembelajaran di kelas-kelas. Intinya di kelas-kelas, sehingga nanti yang berubah adalah di ujungnya adalah ada hasil belajar murid yang semakin membaik. Termasuk juga tentunya nanti teman-teman guru melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang bermakna, dan juga berpihak pada murid. Itu tujuannya. Nah, pada kesempatan ini Bu Made Suyastrini, jadi beliau adalah GDP Angkatan 11, akan melakukan diseminasi terkait budaya positif ya. Fokusnya mungkin di penyebaran dan pemahaman budaya positif. Nah, bagaimana dan seperti apa nanti silakan disimak, dan jika nanti ada hal-hal yang memang belum jelas kita bisa diskusi bersama. Itu dari saya selaku kepala satuan, dan lebihnya biar langsung ke materi. Waktu saya kembalikan ke Bu Made dan saya tutup kepada Mas Andi. Om Santi Nanti. Terima kasih kepada Kepala Sekolah sambutan. Sekarang kita lanjutkan kepada acara kedua pada kegiatan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif ini, yang mana kegiatannya adalah penyampaian materi. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama di sana selesai tepat waktu. Bagaimana Bapak Ibu? 7. Yang kedua bagaimana? Apa lagi perlu ditambahkan? Menjaga, selalu menjaga kebersihan kelas. Yang
ketiga, ada tambahan lagi. Ada lagi? 3 saja cukup? Cukup ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini kita sepakati kesepakatan kelas kita adalah 1. Selesai tepat waktu, 2. Selalu menjaga kebersihan kelas, dan 3. Minta izin saat mau ke belakang. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan ice breaking dulu. Bapak Ibu bisa pilih apa ice breakingnya, atau tentukan siapa yang mau kasih ice breaking. Ya, pilih ya, coba. Atau kita pakai air samsam aja ya. Ya, untuk Bapak Ibu saya persilakan untuk berdiri, kita bikin dulu. Sabina Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah penyebaran tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, sebelumnya Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Coba Bu Kadevi. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut Tiang, budaya positif itu adalah aktivitas atau
penumbuhan karakter yang baik pada peserta didik di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ada peserta lain yang ingin menambahkan? Mungkin Julia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan Tiang terkait apa sih pengertian dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif merupakan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya nantinya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah lembaga atau peserta didik kita nantinya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, kasih tepuk wow dulu untuk Bu Kade Emi sama Bu Lia. Kasih tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, kita lanjutkan. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep dari budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Ada yang dinamakan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita bahas dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita bicara pembelajaran berdiferensiasi, mungkin itu bukan hal yang baru lagi buat kita, karena saya lihat beberapa bapak ibu guru di sini sudah melaksanakan itu, dan saya berharap kedepannya kita lebih intensif untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua itu ada disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama baik murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dengan diri menuju perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah ini seperti misalnya upacara bendera, kemudian berbaris sebelum masuk kelas, kemudian persembahyangan bersama, persembahyangan purnama film, dan budaya-budaya yang memang sudah menjadi dasar di sekolah kita itu sudah ada yang berjalan beberapa, cuman untuk kedepannya kita akan gali lagi budaya apa yang perlu kita tingkatkan untuk menuju atau menciptakan pendidik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Mungkin apabila kita memiliki anak yang bermasalah di kelas,
kita bisa menggali dulu ini kebutuhan dasar manusianya itu apa. Adakah yang dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Misalnya seperti bertahan hidup. Manusia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima ada kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Mungkin seperti contoh kalau yang pakai contoh kesenangan misalnya, kalau anak-anak kita di saat jam istirahat, mungkin banyak yang bermain bola gitu. Itu mungkin sebagai pelampiasan dari kebutuhan dasar manusia yang kelima. Karena mereka lebih memilih kesenangan, tetapi kadang mereka lupa akan keamanan. Nah, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, posisi kontrol guru. Sebagai guru, di sini kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh dari penerapan 5 posisi kontrol ini misalnya kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebagai guru penghukum biasanya dia akan menghukum anak itu untuk berdiri di dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu namanya contoh guru penghukum. Kemudian apabila posisi kontrol kita sebagai guru adalah membuat merasa bersalah, contoh yang kita lakukan adalah kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu merupakan contoh dari guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Itu dari kasus misalnya murid yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya yang kata-kata yang mereka katakan adalah, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Contohnya kalau sebagai pemantau, kalimat yang biasa digunakan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu contoh guru sebagai kontrol pemantau. Selanjutnya yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini biasanya yang dilakukan adalah kalimat yang digunakan, apakah kamu tahu kesalahannya? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Kemudian apabila ada kasus misalnya Adi yang terlambat hadir ke sekolah, sebagai penghukum, guru dalam kontrol sebagai penghukum biasanya dia akan melakukan hal seperti ini. Contohnya dengan nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh yang mata melotot dan jari menunjuk itu, kemudian berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan
murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Dan mungkin dari guru yang posisinya sebagai penghukum itu akan menghasilkan murid-murid yang kemungkinannya di kemudian hari dia akan memiliki rasa dendam dan bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk sebagai murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja dan hal buruk yang lain untuk mengeluarkan emosinya dia. Itu yang biasanya dilakukan apabila guru meletakkan dirinya sebagai posisi kontrol menghukum. Dia akan membentak dengan suara tinggi, kemudian dengan gerak tubuh yang menunjukkan menghardik, dan itu hasilnya juga tidak baik. Itu akan menghasilkan murid-murid yang menjadi memiliki dendam tersendiri kepada gurunya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini contohnya ada kasus itu, guru akan mengatakan, "Adi, tahukah kamu jam berapa kamu memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi." Kemudian hasilnya akan membuat murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, sehingga setelah melanggar salah satu peraturan sekolah, murid itu akan bisa menunjukkan kegiatan yang, atau misalnya dia mau melakukan kegiatan yang sesuai dengan konsekuensi yang dia lakukan, misalnya mengerjakan tugas, kemudian tidak istirahat dan sebagainya. Itu yang dihasilkan apabila kita sebagai guru meletakkan diri sebagai pemantau. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman di sini biasanya dia mengatakan, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu." Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Mungkin kalau sebagai teman ini saya gunakan sendiri, tapi toh juga bukan yang benar, karena di sini menghasilkan murid-murid yang memiliki dampak yang negatif, di mana murid akan menjadi tergantung pada kita, dan bila ada masalah dia akan merasa bisa mengandalkan kita untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman yaitu hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku untuk guru yang lain. Itu apabila posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada kontrol guru ini biasanya guru akan mengatakan, "Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Itu. Kemudian apa dampaknya pada murid? Murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid tersebut.
tersebut sehingga dia menjadi orang yang tidak pede, kemudian kadang-kadang dia menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti itulah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Nah, itu yang keempat. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Dalam posisi guru sebagai manajer, biasanya dia menggunakan kalimat, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Kemudian, "Saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan seperti itu?" Misalnya kita menempatkan anak itu sebagai orang yang berharga. Misalnya kita bisa menempatkan diri pada posisi anak itu, misalnya dengan bertanya, "Kamu terlambat, kira-kira kamu karena apa ya kamu terlambat?" Kita bisa menerima masalah, masuk ke dalam masalahnya dia untuk bertanya kenapa dia terlambat dan apa solusi yang bisa kita berikan kepada anak itu supaya tidak terlambat lagi. Ini posisi guru sebagai manajer. Sudah, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Yang lanjutkan nih. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah membuat ini karena kita biasa membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, terutama yang di kelasnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami sehingga warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Kemudian adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan kalimat negatif dalam peraturan-peraturan kelas. Mungkin kalau saya belum belajar di CGP kemarin ada beberapa hal yang masih mengalami keliruan di sini karena kita langsung menjadikan peraturan kelas itu sebagai keyakinan. Padahal sebenarnya itu kita ubah dulu menjadi sebuah kalimat yang memiliki nilai kebajikan universal. Misalnya contoh, tidak boleh bermain di kelas. Berarti nilai kebajikan universal yang kita tanamkan adalah nilai disiplin. Itu yang belum paham saya lakukan di dalam membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita membuat keyakinan kelas saja dulu sekarang? Kita coba membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Sudah kita praktik.
kalimat negatif dengan peraturan kelas. Misalnya jangan membawa, tidak boleh bawa makanan kelas. Makan dari kelas. Tidak boleh kalimat negatif. Jangan bermain di kelas. Boleh Bu Guru. Dah, tulis. Tempel ke depan. Kembalikan. Ya, daging, kembalikan dia. Pakai ini. Macam dia ada di Tadi udah, belum. Positif teman. Baru. Oke, sekarang sudah semua membuat kalimat negatif, kita rubah ke dalam kalimat positif. Misalnya contohnya tidak boleh menghasut teman. Kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh menghasut teman. Kalimat positifnya. Atau yang lain misalnya tidak boleh ribut di kelas. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian tidak boleh
meninggalkan kelas tanpa izin. Minta izin. Minta izin. Minta izin. Kemudian tidak boleh merusak barang di kelas. Menjaga fasilitas kelas. menjaga fasilitas kelas. Contoh ya. Kemudian menjaga ketertiban kelas ini kalau kita masukkan ke dalam nilai kebajikan universal itu masuk di mana? Menjaga ketertiban kelas. Ada nilai disiplin, mandiri, kemudian apa lagi? Gotong royong, tanggung jawab, disiplin. Ya, menjaga ketertiban kelas berarti disiplin. Kemudian minta izin bila meninggalkan kelas. Sama juga disiplin kan. Kemudian kalau 3, menjaga fasilitas di kelas. Tanggung jawab. Dari 3 contoh ini, apabila ada 2 kebijakan universal yang sama, kita ambil satu aja. Misalnya ini kan menjaga ketertiban kelas atau minta izin jika meninggalkan kelas, ini sudah sama kan? Kita buat satu aja di keyakinan kelas karena di sana sudah menekankan di situ. Nah, ini sama, nilai universalnya sama. Kita pilih aja yang satu. Salah satunya pilih. Karena kita ingin menekankan di kelas itu adalah sikap disiplin kepada murid. Ini kita pilih satu. Misalnya kita pilih yang mana, menjaga ketertiban apa minta izin? Menjaga ketertiban. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Menjaga fasilitas. Ya, sehingga keyakinan kelas ini nantinya akan mengarah ke sini, ke nilai kebajikan yang ingin kita terapkan di kelas. Apa yang ingin kita tanamkan kepada anak didik kita sehingga mereka bisa memulai dari dini, sehingga kita bisa menyepakati sebuah keyakinan kelas. Nah, mungkin selama ini yang juga keliru karena dari sini kita langsung masuk ke sini. Kita tidak melalui proses di mana kita memilih kalimat-kalimat ini ke dalam kebajikan universal. Ini sehingga ini yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan? Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
tiga restitusi ini ada 3 tahapan. Isinya. Oh, iya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apabila kita menghadapi seorang anak yang memiliki masalah, misalnya dia mengganggu temannya, contoh misalnya ada seorang anak yang seperti kemarin yang ada anak yang tidak membawa alat-alat tulis ke kelas. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu, menggali informasi bagaimana seorang anak itu bisa dia tidak membawa alat-alat, misalnya mungkin dia lupa atau dia kemarinnya di rumah ada persembayangan sampai malam sehingga dia tidak lupa memasukkan ke tas, atau dia mungkin memiliki masalah yang lain. Itu yang pertama kita gali dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya dia, kamu misalnya tidak bawa alat, kemarin kamu tidak membawa alat, kemudian menurut kamu tindakan kamu itu salah apa tidak? Kemudian kita hubungkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang seorang anak itu dilanggar sehingga dia menjadi paham, oh saya di sini disiplin, misalnya disiplin dengan diri sendiri. Kemudian kita tanamkan, apakah nilai disiplin itu penting nggak buat kamu? Apa dampaknya buat kamu di kemudian hari kalau kamu tidak bisa disiplin? Itu yang kita gali sehingga seorang anak itu sadar dari dirinya sendiri bahwa dia itu salah dan bisa memperbaiki tindakannya itu untuk tidak mengulang kembali. Nah, ini menanyakan keyakinan. Setelah itu, ini contoh kegiatan yang dia lakukan. Mungkin kalau dari segi ini belum sempurna karena ada beberapa hal yang belum masuk. Yang coba putarkan dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi sama Nana, silakan dulu. Sama Nana tahu nggak kenapa sama Nana dipanggil? Iya. Kemarin sama Nana kan tidak membawa alat tulis. Kalau ibu boleh tahu alasan sama Nana tidak membawa alat tulis apa ya? Saya lupa memasukkan alat tulis ke dalam tas. Oke, menurut sama Nana salah apa tidak tindakan sama Nana? Saya. Keyakinan kelas yang mana yang sama Nana langgar? Mandiri. Oke, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dalam kasus ini, sikap mandiri dan tanggung jawab itu penting nggak buat kamu? Penting. Apa tindakan yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak lupa lagi? Saya akan memasukkan alat tulis ke dalam tas setiap hari. Sebelum sehari sebelum masuk sekolah ya. Baiklah, karena sama Nana sudah tahu kesalahannya, itu harap kamu tidak mengulangnya kembali. Semangat ya. Ya, Bu. Dan silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu, ini contoh yang buat untuk menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi, di mana pertama kita seperti tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya? Lanjut.
Ya, sekian pemaparan dari saya karena tidak ada yang bertanya. Ya. Atau kita lihat video yang kedua nih. Ya, coba di sini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan, Bu. Jadi tahu tidak mengapa dipanggil di sini? Tidak, Bu. Kemarin Budi saat yang pelajaran kan 3 kali izin keluar. Kalau boleh tahu alasannya apa ya? Karena saya kebelet Oh, penting dan mau apa lagi? mau minum air. Oke. Menurut Budi, tindakan Budi itu salah apa enggak? Salah. Kemudian keyakinan kelas yang mana yang Budi langgar kalau berbuat seperti itu? Disiplin. Disiplin diri ya. Menurut Budi, disiplin diri itu penting nggak Bu? Penting, Bu. Apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya supaya Budi tidak lagi melanggar disiplin? Sebelum masuk sekolah, saya akan belajar dan minum air. Baru saya masuk kelas. Oke, baiklah, karena Budi sudah sadar akan tindakannya dan mau akan mengubahnya. Ibu harap kamu tidak akan mengulangnya kembali. Semangat ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Silakan kembali bergerak. Terima kasih, Bu. Semua bukan ya, jadi sudah diingatkan ya mungkin ya, karena ini pemahaman keyakinan kelas ketika di 2021 saya memang belum paham betul karena di sana juga hanya sebagai mengajar praktik yang tidak praktik langsung. Memang yang dipaparkan Bu Kadek sudah sesuai sekali ya. Karena di PMN juga di tahun 2022 saya cek di PMN ternyata ada yang diperas ya, seperti yang diperas ya, disarikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, karena mungkin teman-teman dulu yang sudah dibuat adalah ketika menyerap pendapat atau pandangan dari anak-anak terkait dengan apa yang ingin, nilai-nilai apa yang ingin disepakati, itu saja kita masukkan. Bahkan kita tidak memilah ya, ini bagian yang mana, kelompok yang mana itu. Jadi ini sebagai penyegaran ya buat kita, buat teman-teman, sehingga nanti ketika merancang kembali keyakinan kelas, sehingga tahapannya benar, jadi semakin benar. Terus yang kemarin apakah salah? Tidak. Ya, itu masih sama. Artinya ada yang sama itu dibiarkan, itu seperti itu. Tidak apa-apa. Kita prosesnya seperti itu, sehingga yang tepat itu memang dari sini. Ya. Kalau saya sih pemahamannya kalau kesepakatan kelas ya anak-anak sepakat, misalnya 10 ada pandangan yang disepakati. Ya kita peras menjadi 3 keyakinan kelas atau 2 keyakinan kelas. Namun catatannya anak-anak paham betul ya dari mana sih sumbernya. Kita perlahan juga kita mengajak anak-anak kita untuk mulai berpikir kritis atau dengan ini orang ini cenderungnya gitu. Sehingga pandangan-pandangan seperti itu akan mengubah pola pikir anak-anak kita ke depan. Jadi bukan berdasarkan ini orang itu orang tidak. Jadi memang prosesnya kita tahu. Itu terkait dengan proses
merancang keyakinan kelas. Nanti teman-teman bisa perbaiki kembali, lakukan kembali. Jika memang masih prosesnya belum tepat, ya kita coba lagi gitu. Ya, tidak apa-apa. Bahkan kalau kegiatan-kegiatan yang apalagi kalau di kelas kan cukup lama, 1 semester atau 1 tahun, kita bisa review kembali. Meskipun kemarin sudah buat, kita review. Kita lagi mengecek kembali kesepakatan. Siapa tahu anak-anak kita punya ide yang lain, kan mungkin saja. Lanjut terkait dengan restitusi ya. Jadi restitusi mungkin yang dipaparkan kemarin sudah sesuai. Tinggal nanti ketika mengarahkan anak-anak, ya ketika kita mengarahkan anak-anak, kalau yang dibuat bukan itu kan memang to the point sekali, gitu. Artinya to the point sekali sehingga anak-anak kelihatannya seperti penanaman disiplinnya belum ya, kurang. sehingga tekan sekali gitu. Kita bisa lakukan lah pendekatan coachingnya kemarin. Kita kan sudah belajar tentang coaching, apalagi sudah praktik coaching. Kita bisa lakukan pendekatan itu sehingga anak-anak bisa lebih leluasa dalam menyampaikan undang-undang. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang disembunyikan oleh anak kita yang belum kita tahu. Ini nawang di mana ada atau bagaimana, kita juga belum tahu. Meskipun ranah kita kadang-kadang nawang bener sih nawang urusan pribadi anak kita. Kita paling tidak ada informasi yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Kita tidak mencampuri loh, kita tidak mencampuri si A rumahnya lagi broken dengan siapa itu, tidak. Tapi kita tahu bahwa anak ini memang harus kita perlakukan dengan cara yang berbeda karena di rumahnya sudah ada. Caranya kita kan untuk mencari kebutuhan mana yang dia belum terpenuhi. Ya itu nanti tinggal dieksplorasi lebih banyak. Tapi yang sudah dipaparkan bukannya sudah luar biasa bagus. Ya, tinggal nanti teman-teman tinggal mencoba kembali, mereview kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat semuanya. Karena kita sudah sepakat, bahkan sudah mengisi kuesioner. Apakah di sekolah ibu bapak kepala sekolah sudah melakukan atau sudah membuat keyakinan kelas di tiap kelas? Ya sudah. Ya, tinggal kita review. Reviewnya ya minimal 1 semester atau 1 tahun sekali. Karena anak-anaknya juga baru. Oke. Itu mungkin yang bisa kita kuatkan kembali. Karena saya juga teringat kembali kalau dulu ternyata keliru juga di awal-awal di tahun 2021 jika mendengar dengan nama kesepakatan kelas atau keyakinan kelas masih pikirannya kok ini beda apa sama gitu ya. Jadi kalau setelah di PNM kemudian Ibu juga menjelaskan kembali, ini kita menjadi semakin jelas, semakin clear. Oke, itu saja dari teman-teman. Ada masukan? Cukup? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan sebagai kesimpulan dia akan sampaikan satu refleksi dari kegiatan ini, di mana sebagai guru kita sama-sama belajar. Mari kita belajar untuk menilai kesalahan anak itu dengan menggali memvalidasi dulu masalahnya, kemudian kita berusaha untuk melakukan tindakan di ruang yang tertutup. Nah, itu harapan Tiang, mungkin yang juga sama kayak Bapak Ibu di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan untuk kedepannya mari kita menjaga supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di sekolah ini, dan kita berharap apabila kita mengalami atau menghadapi anak-anak yang bermasalah di lapangan atau di mana, kita ajak dia ke tempat yang tertutup, yang maksudnya kita solasi dulu dia, untuk kita tanyakan masalahnya sendiri tanpa ada orang lain atau tidak di depan umum.
Itu dari yang akhiri dengan yang tutup kegiatan ini, yang akhiri dengan Paramo Santi. Paramo Santi mulai. Om Santi 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 Om.